Baik, selanjutnya akan kita panggilkan peserta penyuluhan berikutnya, yaitu Lydia Devianti yang akan mewakili bagian manajemen dengan judul pencegahan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Kepada Ibu Lydia Devianti dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua dan seluruh pemirsa live streaming Facebook PKRS RSUD MZN Painan? Kami doakan semoga Bapak Ibu semua dan para pemirsa diberikan nikmat kesehatan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit, terutama saat ini adalah penyakit COVID-19, dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada siang menjelang sore ini saya akan menyampaikan penyuluhan kesehatan. Ini saya memakai medianya dari buku saku yang diberikan dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan judul Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja. Baiklah Bapak Ibu dan para pemirsa semuanya, mungkin kita mulai dengan mengapa program kesehatan dan keselamatan di tempat kerja itu diperlukan pada saat pandemi ini. Karena tempat kerja itu diharapkan memenuhi seluruh unsur kesehatan, yang mana tempat kerja merupakan tempat di mana terjadi kolaborasi antara pekerja dan pihak manajemen untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pada pekerja dalam rangka keberlangsungan produktivitas dan usaha. Jadi, di masa pandemi kesehatan keselamatan kerja sangat diperlukan, mengingat paparan COVID-19 para pekerja bisa terjadi di rumah, di perjalanan, pulang dan pergi ke tempat kerja, dan juga bisa terjadi di tempat kerja itu sendiri. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia, bahwa terdapat 133 juta angkatan kerja dan 127 juta itu adalah orang-orang yang bekerja. Jadi orang-orang yang bekerja otomatis merupakan tulang punggung keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga merupakan aset negara atau perusahaan. Yang ketiga, mereka adalah penggerak ekonomi bangsa. Yang keempat, mereka adalah pencetak generasi penerus bangsa. Jadi kenapa keselamatan kerja itu diperhatikan atau sekarang disosialisasikan di mana-mana terkait dengan hal-hal seperti di bawah ini. Dan tujuannya antara lain adalah jika keluarga sehat, otomatis pekerja yang ada di keluarga tersebut dan mungkin dia adalah pekerjanya juga sehat. Selanjutnya, perusahaan tempat dia bekerja itu juga menjadi tempat kerja yang sehat, dan akhirnya seluruh masyarakat kita yang ada di Indonesia itu adalah sehat. Jadi tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat sehat, baik itu di dalam rumah tangga, di tempat kerja, dan dimanapun tempat masyarakat beraktivitas sehari-hari. Jadi pada kesempatan ini mungkin kami akan jelaskan bagaimana para pekerja bisa melindungi diri dari COVID-19. Yang pertama itu dimulai dengan kesadaran pada diri sendiri. Yang pertama, seperti kita ketahui ada 3M dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi itu adalah kesadaran pada diri sendiri. Dan seperti kita lihat pada masa sekarang ini, masih ada masyarakat yang belum intens untuk melaksanakan 3M
tersebut. Dari kesadaran inilah maka masyarakat atau pekerja meningkat menjadi perilaku. Jadi mereka berperilaku memperhatikan kelompok rentan, dan akhirnya yang kita inginkan adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Itu bisa dimulai dari rumah tangga, di sekolah mungkin bagi anak-anak sekolah, dan juga fokus kita pada hari ini adalah di tempat kerja. Jadi selain dari 3M di atas, yang paling penting saat ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh atau imun kita masing-masing. Di antara caranya adalah yang pertama istirahat yang cukup, yang kedua berolahraga, yang ketiga kelola stres, dan yang keempat jika ada kita bisa mempunyai penyakit penyerta, kita bisa mengelola penyakit penyerta tersebut, mungkin salah satunya dengan rutin minum obat yang sudah dianjurkan oleh dokter kita masing-masing. Bagaimana cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja? Yang pertama itu ada kolaborasi antara pekerja itu sendiri dengan pemerintah, dan juga termasuk perusahaan atau manajemen atau dunia usaha. Jadi bukan hanya pekerja saja yang menjaga dirinya sendiri, tetapi pemerintah mungkin dalam hal menetapkan peraturan-peraturan yang mana peraturan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat kita, dan juga perusahaan. Perusahaan juga mungkin mengatur jam kerja, jumlah orang di ruangan tertentu yang selama ini mungkin terlalu padat. Itu juga merupakan kebijakan perusahaan yang harus ditetapkan. Jadi jika pekerja, perusahaan, dan dunia kerja itu sudah berkolaborasi dengan baik, maka keberlangsungan usaha itu bisa didukung, di mana diciptakan ke tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif. Misalnya saja, jika terdapat satu orang pekerja yang positif, itu akan mengganggu seluruh aktivitas di perusahaan tersebut. Kalau kita contohnya di rumah sakit, otomatis yang kontak erat terhadap pasien yang positif tersebut akan dilakukan swab, dan jika ada yang positif, otomatis itu akan diistirahatkan di rumah, dan itu akan mengganggu rutinitas kita sehari-hari. Dan selama COVID-19 ini ada beberapa aktivitas kita yang kita sesuaikan dengan keadaan saat ini. Selanjutnya, Bapak Ibu, para pemirsa, bagaimana tempat kerja melindungi pekerja dari COVID-19? Yang pertama tentu dengan pencegahan. Pencegahan bisa dimulai dengan sosialisasi, screening, penyemprotan atau desinfektan, dan juga mungkin menyebarkan spanduk-spanduk, leaflet, dan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan edukasi bagaimana seorang pekerja dapat tetap melaksanakan pekerjaannya walaupun pada saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Yang kedua, ada namanya DETEK, yaitu zonasi, titik kritis, dan kelompok beresiko. Dan terakhir harus dilakukan PCR atau rapid test. Yang ketiga, itu adanya namanya respon. Bila ada yang positif, seperti yang saya sampaikan tadi, otomatis akan dilakukan tracking atau pelacakan kontak, lokalisir daerah terkontaminasi, desinfektan, dan penanganan penderita. Jadi di sini diharapkan adalah berjalannya protokol kesehatan masyarakat harus memperhatikan. Yang pertama itu titik kritis penularan COVID-19, jenis karakteristik, besar kecil, lokasi, lamanya kegiatan. Jadi kalau bisa ketika kita berinteraksi dengan banyak orang itu tidak lebih dari
15 menit. Jumlah orang yang terlibat juga dibatasi. Biasanya sekarang kita lebih menerapkan kepada 50%, misalnya satu ruangan biasanya isinya 50 orang, sekarang dibatasi sebanyak 25 orang saja dengan mengatur jarak tertentu. Yang kedua, yang harus masyarakat perhatikan adalah dalam menerapkan harus melibatkan pihak yang terkait termasuk aparat. Dalam hal ini, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa melaporkan kepada tim gugus dan juga kepada pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terlibat lainnya. Contoh-contoh tempat di kantor yang berpotensi terjadi penularan, biasanya itu adalah titik rawan terjadinya penularan, contohnya orang yang berkumpul dan berinteraksi. Kalau di kantor seperti ruang rapat, ruang makan, tempat ibadah, tempat absen, dan tempat untuk menunggu jemputan atau halte. Jadi untuk para pekerja, jika terdapat gejala-gejala COVID-19 seperti demam, batuk, nyeri, dan sesak, ini agar segera respect terhadap gejala-gejala tersebut dan segera memeriksakan diri kepada petugas kesehatan atau tempat-tempat pelayanan kesehatan. Kasus yang berat itu dan kematian itu meningkat pada orang yang dengan kondisi adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, penyakit paru kronis, hipertensi, kanker, dan usia di atas 60 tahun. Jadi harapan pemerintah terhadap seluruh pekerja itu adalah agar seluruh pekerja tetap sehat dan aman. Baik itu di rumah maupun di perjalanan, di tempat kerja, dan di perjalanan lagi, dan akhirnya sampai di rumah lagi. Jadi sehat yang diinginkan adalah pekerja sehat, bugar, dan produktif. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari beberapa penjelasan tadi, yang pertama itu tempat kerja, tempat dan fasilitas umum merupakan tempat orang berinteraksi di mana terdapat resiko penularan COVID-19. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan, perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehatan masyarakat merupakan kunci dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja untuk mendukung keberlangsungan dunia usaha. Yang ketiga, kesimpulannya adalah penerapan protokol kesehatan menjadi tanggung jawab bersama, baik itu individu, masyarakat, manajemen, atau penanggung jawab tempat kerja, serta fasilitas umum. Jadi yang kami himbau pada hari ini kepada seluruh masyarakat, bahwa apabila kita merasa demam, suhu tubuh tinggi, gejala batuk atau flu, segera kunjungi klinik atau puskesmas terdekat. Mari bersatu melawan COVID-19. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu tadi peserta ketiga, perwakilan dari manajemen, dan selanjutnya kita akan masuk kepada peserta berikutnya. Sudah bersiap-siap? Cut dulu. Baik, sambil menunggu peserta ketiga sedang bersiap-siap, yang keempat ya, peserta keempat sedang bersiap-siap, maka saat ini kita tutup dulu. Dan jangan lupa nanti like dan share-nya ya, untuk sebagai salah satu bentuk penilaian terhadap peserta penyuluhan terbaik di tahun 2020 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.